Selamat siang, siswa-siswi kelas 8A. Yang Bu Reni. Yang Bu. Siang. Andres buat sendiri ya latar belakang Zoom. Andres. Enggak, Bu, saya dapat dari Google. Oh, tapi dikombinasi ya. Diedit sendiri ya. Ini stiker punya mami saya, stiker kayak Oh, moto. stiker dinding ya. Oh, jadinya lucu ya. Ibu Reni pikir diedit sendiri. Baik, 1 menit lagi kita akan mulai pelajaran bahasa Indonesia. Mohon bersiap 8A supaya kita bisa lekas selesai. Teman-teman bisa punya banyak waktu istirahat sebelum nanti mengikuti ekstrakurikuler pramuka. Jadi jangan ngantuk ya di pelajaran bahasa Indonesia. Bu, saya izin matikan kamera sebentar, mau Iya, ke... boleh. Tidak usah aktifkan kamera, tidak apa-apa. Cukup kalian yang melihat wajah Ibu Reni ya. Ini juga banyak teman-teman yang WhatsApp Ibu Reni izin karena kuotanya habis ya. Kasihan kalian ya seharian berzoom ria, kuotanya habis ya Aila ya. Lebih baik kita beli permen, ciki ya Aila daripada beli kuota paketan. Itu Gavino, permen sama ya? ciki itu sebenarnya itu lebih murah daripada itu. Kota-kota kayak gitu lebih murah. Iya, jadi Ibu Reni sarankan daripada beli kuota mahal, misalnya 100.000, lebih baik beli ciki, permen, minuman. Hah? Bercanda ya, Evan. Oke. Andre, di sini bukan partai politik, DPR, MPR ya. Ibu Reni takutnya ada unsur-unsur Ibu Reni suruh coblos itu nanti saat pemilihan umum. Bukan ya teman-teman, Andre tidak sedang berpolitik, tidak sedang berorasi, kampanye, tidak ya Andre. Evan itu lambang negara apa ya, bendera negara apa Evan? Wah, Evan. Nggak tahu. Saya nemuin di Google. Oh, kita kalau ambil gambar teman-teman, sumber dari manapun, kita harus tahu ya. Nanti takutnya ada kesalahpahaman atau dijadikan, dimanfaatkan oleh hal-hal atau pihak-pihak yang tidak berwenang, yang tidak bertanggung jawab ya, teman-teman 8A. Iya betul, Bu. Iya. Saya baru tahu kalau ini bendera dari zaman dahulu kayak gitu. Oh, dari zaman purbakala bukan ya? Bukan dari zaman purbakala. Pas Indonesia lagi dijajah ini ada bendera ini. Bendera apa itu ya? Bendera Rusia zaman dahulu. Rusia, ya. Nanti belajar dengan Pak Abim ya tentang negara-negara. Oke. Uni Soviet dong, bukan Rusia kalau zaman dulu. Sudah berapa orang? 23. Yang izin ada Jenika. Lalu ada Andika. Baik. Selamat siang siswa-siswi kelas 8A. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu. Ibu Reni absen ya. Hari ini Oke, Bu. hari Rabu tanggal 18 Agustus tahun 2021. 1 hari setelah kemerdekaan. Merdeka. Bukan orasi juga ya Andre ya, bukan kampanye. Bima. Alexa. Hadir, Bu. Natali. Hadir, Bu. Owen. Hadir, Bu. Annabel.
Hadir, Bu. Andre, Hadir, Bu. Ayla, adiknya Aili, Hadir, Bu. Charis, Hadir, Bu. Gisel. Hadir, Bu. Di kelas 8, Gisel ada 1 ya? Atau ada 2? Apa Michelle, Bu? Kadang kebalik Michelle sama Gisel. Gisel kok medok dari Jawa ya? Eh. Baru terdengar. Priscilla. Hadir, Bu. Ih, lucu latar belakangnya. Girly. Darel. Hadir, Bu. Farel. Bukan ya, bukan. Kembarannya tidak ada ya. Desmond. Hadir, Bu. Michiko. Michiko. Tidak ada. Belum ada. Evan. Hadir, Bu. Premium, aku nggak premium. Farel. Agustino. Farel. Hadir, Bu. Iya. Verpi. 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 Gavino. Hadir, Bu. Gavino kemarin ikut lomba mirip pahlawan ya? Iya, Bu. Ya ampun, itu jenggotnya dari apa? Sapu ijuk. Lalu Gavino baru keramas ya, jadinya pakai handuk. Lucu loh teman-teman. Jacinta. Hadir, Bu. Joseph. Hadir, Bu. Oh ada Joseph. Agus. Hadir, Bu. Maria. Hadir, Bu. Michelle. Hadir, Bu. Oli. 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 Ray. Hadir, Bu. Oli belum ya. Riquel. Hadir, Bu. Silvana. Hadir, Bu. Theo. Theo. William. Yowana. Hadir, Bu. Iya. Kemarin dari kelas 8A yang merangkum itu yang Ibu Reni pilih siapa ya? Priscilla ya? Iya, kayaknya, Bu. Priscilla? Iya. Priscilla, Bu. Priscilla. Priscilla ya, sudah Ibu Reni berikan ya teman-teman di Google Classroom ya. Hasil rangkuman Ibu Reni dan Priscilla. Sekarang kita ingin mengulik kembali tentang materi teks iklan. Hari ini yang tidak berjumpa dengan kita adalah Bima, Verpi, Oli, Theo, William. Jenika dan Andika izin ya. Jadi nanti kalau kalian tahu beberapa teman itu sudah hadir, beritahu infonya ke Ibu Reni ya. Baik teman-teman, silahkan persiapkan buku cetak Bahasa Indonesia karena kita akan belajarnya dari rangkuman Ibu Reni dan dikombinasi dengan materi dari buku cetak Bahasa Indonesia ya. Mohon maaf ya kalau bicaranya Ibu Reni agak belibet, maklum dari pagi ngoceh terus. Iya, kita mulai. Teman-teman kan sudah mengerjakan kemarin itu kolom dan iklan ya. Kalian, Ibu Reni minta untuk mencari contoh 1 kolom dan 1 iklan kolom dan 1 iklan baris teman-teman ya. Ada beberapa teman yang mendapatkan nilai 110. Wow, 110. 100 saja sudah istimewa ya, apalagi 110.
Itulah karena Ibu Reni ingin mengajarkan kepada teman-teman, kita harus sering menabung, bukan hanya menabung uang, tapi menabung nilai juga. Jadi untuk kalian yang mendapatkan nilai 110, ini sepertinya di kelas 8A tidak ada yang terkejut ya, B aja, B aja. Tidak ada yang terkejut, walaupun dapat 110. Rikwel haus ya. Hati-hati, kan kalau di perpustakaan tidak boleh minum dan makan di dalam perpustakaan. Rikwel. Betul. Tidak apa-apa, yang penting jangan kena buku pinjaman ya, Rikwel. Jadi kalau kalian mendapatkan nilai 110, 10 bagaimana sih kalau kalian lihat? Nah, 10-nya bisa dialokasikan, asik bahasanya, dialokasikan, ditambahkan ke nilai kalian yang masih kurang. Misalnya ada nilai yang 80, kalian kurang puas. Ambil dari yang 110, 10-nya berikan ke nilai yang ingin ditambah. Seperti itu ya kalau yang mendapat nilai 110. Tapi kalau bagaimana dapat nilai 110? Ini kemarin yang tugas iklan kolom dan iklan baris ya teman-teman ya, kelas 8A ya kan? Iya, Bu. Iya, kalau yang 110 itu yang dia menuruti perkataan Ibu Reni, jadi dia mencari iklan kolom dan iklan barisnya itu dari koran asli. Ya teman-teman ya, ada beberapa teman di sini. Rahasia lah ya, kita tidak usah memberitahu ya. Oke, Bu. Ya, tapi ini bukan semata-mata untuk menimbulkan kecemburuan sosial ya teman-teman. Ini untuk memotivasi kalian. Jadi kalau kalian ingin nilainya itu lebih, karena kan Ibu Reni tidak pelit nilai ya. Ibu Reni sering membiarkan kalian menabung poin, menabung nilai, supaya apa? Ketika teman-teman nilainya kurang, punya tabungan nilai, punya tabungan poin nilai. Jadi bisa diambil dari situ ya. Celengannya ada di mana? Ada di Google Classroom. Nah, baik seperti itu ya, semoga paham. Nah, kita sekarang yang pertama ini materinya tentang unsur-unsur pembentuk iklan. Karena kan iklan tidak terjadi begitu saja ya, tidak dilahirkan begitu saja dari kandungan Ibu Reni. Nah, ini ada 6 unsur pembentuknya. Di buku cetak ada teman-teman. Ada sumber, pesan, media, penerima, efek, dan umpan balik. Kalau tentang sumber, Ibu Reni yakin semuanya tahu. Ketika teman-teman membaca, melihat, menyimak, menonton iklan, teman-teman pasti tahu sumbernya dari mana. Entah dari media cetak, media elektronik. Nah, ini berhubungan dengan yang poin ketiga, media ya. Sumbernya kita lihat dari medianya apa. Atau bisa juga sumbernya kita tambahkan dari mulut ke mulut ya. Mouth to mouth ya. Mouth to mouth-nya bukan dalam hal negatif ya teman-teman, tapi misalnya Desmond baru melihat YouTube, lalu ada iklan lucu. Nah, Desmond cerita ke Yohana, Yohana, kamu sudah lihat belum iklan ini? Belum. Nah, berarti kan Yohana tahu sumbernya iklan itu dari siapa? Dari Desmond, dari individu, dari mulutnya si teman tadi. Seperti itu ya teman-teman. Jadi sumber itu bisa berupa media cetak, media elektronik, ataupun individu, yaitu dari mulut si penyimak iklan. Seperti itu ya. Ini ada hubungannya dengan medianya. Nah, kalau pesan ya, seperti kalau kita chit-chat, WhatsApp-an, itu pasti kan ada pesannya. Sama teman-teman. Semua iklan pasti ada pesannya. Pesannya apa? Kita lihat dari isinya. Tergantung isinya apa. Yang jelas pasti ada pesannya. Seperti itu. Lalu kalau media, ini kita sudah belajar ya dari tugas sebelumnya. Kita tahu bentuk penyajiannya itu dari media cetak atau elektronik. Sumbernya itu media cetak atau elektronik. Nah, itu mudah sekali. Kalau media ada 2 saja pilihannya, cetak atau elektronik. Ingat saja itu ya teman-teman. Lalu penerima. Nah, penerima ini seperti kalau di tugas yang sebelumnya yang ada di tabel itu, penerima ini sama dengan sasaran teman-teman. Ya, sasaran itu kalau teman-teman biasanya pasti menulisnya itu jawabannya hanya masyarakat. Tapi Ibu Reni ingin mengajak teman-teman untuk lebih paham, dan nanti ketika ada latihan atau PH bisa menjawabnya lebih rinci, lebih tepat lagi, lebih jelas lagi. Kalau penerima atau sasaran itu
bisa kita khususkan. Nah, kalau umumnya itu masyarakat, khususnya itu siapa? Misalnya iklan shampoo. Nah, kalau secara umum memang penerima atau sasarannya itu masyarakat. Tapi secara khusus, nah, penerima atau sasarannya itu bisa wanita, pedagang, ya kan teman-teman? Nah, lalu misalnya iklan minuman kesehatan. Penerimanya itu masyarakat, benar. Nah, tapi secara khusus lagi bisa kita rinci penerima atau sasarannya itu misalnya orang sakit atau kedokteran, rumah sakit, tenaga medis. Nah, seperti itu. Nanti belajar lebih rinci lagi ya teman-teman ya. Selanjutnya efek. Teman-teman, efek bukan efek rumah kaca ya. Efek atau umpan balik ini bersahabat, dia berteman, ya berteman dahulu lalu bersahabat, sebentar lagi saudaraan. Jadi kenapa efek dan umpan balik itu dia berhubungan teman-teman? Kalau efek itu kan pasti ada di penerima, ada di sasaran penikmat film iklan ya teman-teman. Nah, efeknya apa untuk kita? Kalau iklan minuman, ya kita ingin membeli, kita ingin mencoba varian rasanya. Nah, umpan baliknya bagaimana teman-teman? Kalau untuk kita yang penikmat iklannya itu, kita penonton iklannya, penyimak iklannya, pasti kita ingin membeli tadi ya, ingin mencoba. Nah, kalau untuk penjualnya apa? Pasti ada umpan baliknya juga ya. Produknya dia senang, dia bangga, produknya laku, produknya terkenal. Nah, seperti itu ada umpan baliknya ya, feedback. Nah, efek dan umpan balik itu sekali lagi bersahabat. Jadi misalnya Ibu Reni tanya efeknya apa, umpan baliknya apa, jangan bingung ya, karena menjadi satu kesatuan. Jawab saja sama. Seperti itu ya, teman-teman. Itu keenam unsur pembentuk iklan. Sudah ada di buku cetak, ini Ibu Reni rangkum saja supaya teman-teman lebih mudah belajarnya. Nah, sekarang kita masuk ke kategori iklan. Ada 4 ya. Yang pertama klasifikasi periklanan. Adakah yang sudah menemukan materi ini di buku cetak? Ya, Bu. Ada Desmond, bisa dibacakan pengertian klasifikasi iklan. Iklan strategis, iklan taktis. Pola penyajian dan isi iklan sangatlah beragam. Berdasarkan isinya seperti yang telah kamu pelajari pada bahasan terdahulu, ada iklan pemberitahuan, iklan layanan masyarakat, dan iklan penawaran. Klasifikasi periklanan lainnya sebagai berikut. A. Iklan strategis, digunakan untuk membangun merek ataupun citra positif suatu perusahaan. B. Iklan taktis, dirancang untuk mendorong konsumen agar segera melakukan respon dengan merek tertentu. Pada umumnya, iklan ini memberikan penawaran khusus jangka pendek yang memacu konsumen memberikan respon pada hari yang sama. Iklan dapat kamu baca dan lihat di semua tempat, seakan-akan iklan mengikuti kemana saja kamu pergi sepanjang hari. Di rumah, di jalanan, di pasar, di sekolah, dan di tempat-tempat lainnya kamu selalu bertemu iklan. Iklan telah mengepungmu dari berbagai penjuru dan sepanjang waktu. Iklan memungkinkan untuk mampu menembus hampir semua celah kehidupan setiap orang. Desmond macam pembawa acara ya, pembawa radio, penyiar radio. Terima kasih Desmond. Intinya teman-teman, ini diingat ya, fokus. Kalau berdasarkan klasifikasi iklan itu kan ada 2. Iklan strategis dan iklan taktis. Kalau yang strategis itu kata dasarnya saja strategi. Strategi itu apa sih teman-teman? Cara, lalu trik, lalu apalagi ya istilahnya strategi itu ya bagaimana caranya teman-teman harus mencapai apa yang teman-teman tuju. Seperti itu ya. Kalau misalnya teman-teman bermain game online macam Mobile Legends, Roblox, PUBG, dan sebagainya, teman-teman kan pasti punya strategi sendiri kan, bagaimana caranya aku menang. Nah, sama di iklan strategi ini, bagaimana caranya iklan tersebut dikenal oleh masyarakat, oleh penerima, bagaimana caranya si pembuat iklan yang memproduksi iklan itu berhasil memberitahu, ini produk saya. Nah, seperti itu. Hanya memberitahu saja ya teman-teman namanya, lalu deskripsinya,
identifikasinya, ciri-cirinya, manfaatnya, seperti itu. Hanya sekedar informasi saja. Nah, kalau sudah berhasil penerima atau sasarannya itu mengetahui dan di pikiran kita itu sudah benar-benar terpatri ya, oh kalau misalnya minuman ini itu iklannya ini, oh makanan ini iklannya ini. Nah, seperti itu teman-teman, langsung menuju ke iklan taktis, di mana kita penikmat iklan diajak, didorong, disuruh istilahnya, diminta, diperintah untuk membeli produknya. Jadi setelah iklan strategisnya itu diluncurkan, diperlihatkan, dipertontonkan, nah langsung menuju ke iklan taktis, di mana kalian diminta, diajak, dibujuk untuk membeli produk atau jasa itu. Seperti itu teman-teman ya, ini tentang klasifikasi iklan. Memang agak rumit ya teman-teman kalau bahasa Indonesia itu karena kan permainan kata. Tapi semoga teman-teman paham ya. Ini klasifikasi ya. Nah, lalu ini berhubungan dengan fungsi iklan. Silakan dibaca. Fungsi iklan ada 2, informasional dan transformasional. Ibu Reni minta tolong Ayla. Baca yang di buku cetak atau gimana, Bu? Yang di buku cetak ya. Halaman berapa ya, Bu? Tadi saya nggak tahu. 36. 36. Terima kasih Desmond. Iklan tidak hanya bertujuan untuk menawarkan produk. Iklan juga turut berpengaruh dalam membentuk gaya hidup, kebiasaan, selera, dan jati diri seorang dari masyarakat. Berikut tujuan atau fungsi iklan lainnya. 1. Fungsi informasional. Iklan memberitahukan kepada konsumen tentang karakteristik suatu produk juga berbagai manfaat yang mereka peroleh. 2. Fungsi transformasional. Iklan berusaha untuk mengubah sikap-sikap yang dimiliki oleh konsumen terhadap merek, pola-pola belanja, gaya hidup, teknik-teknik mencapai sukses. Iya, benar ya Ayla, terima kasih. Jadi teman-teman, ini fokus lagi ya. Tadi kan klasifikasi iklan ada 2. Iklan strategis dan taktis. Yang memberitahu informasi tentang produk atau jasa strategis. Yang menyuruh kita untuk membeli itu yang taktis. Nah, berhubungan dengan fungsinya, kalau yang informasional itu bersahabat dengan yang strategis. Kata dasarnya informasi ya. Jadi kita tahu hanya informasinya saja. Berhubungan dengan klasifikasi, bukan berhubungan, jadi di dalam iklan strategis itu ada fungsi informasional. Nah, kalau di iklan taktis, di dalamnya ada fungsi transformasional. Kata dasarnya transformasi. Oh ya teman-teman, bukan transformer ya. Kalau transformasi itu berarti ada perubahan perilaku, pemikiran. Nah, perilakunya apa? Ingin mencoba, ingin membeli. Perubahan pikirannya apa? Dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak ingin menjadi ingin beli, ingin tahu produknya, manfaatnya, seperti itu. Jadi, iklan strategis berhubungan dengan fungsi informasional, iklan taktis berhubungan dengan fungsi transformasional. Ya, hanya 2 itu saja yang bersahabat. Paham sejauh ini tentang unsur pembentuk iklan, klasifikasi iklan, fungsi iklan. 8A, paham? Paham, Bu. Paham ya. Kalau paham, Ibu Reni boleh minum dulu ya. Yuk, silakan. Oke, Bu. Maaf ya, kameranya tidak diaktifkan. Takutnya Ibu Reni disangka sedang mengiklankan suatu produk minuman. Selanjutnya. Nah, pola penyajian. Ini pasti teman-teman banyak yang bingung. Dan Ibu Reni KZL, kezel ya. SBL, sebal. Nah, kalau teman-teman tidak paham. Jadi fokus lagi. Kalau di tugas sebelumnya, kan kita ada pola penyajian itu berdasarkan media ya teman-teman. Media cetak dan elektronik. Nah, ini juga di pola penyajian ini memang
kita fokusnya ke pola penyajiannya. Lewat apa sih medianya? Lewat media cetak dan elektronik. Sudah tahu ya teman-teman ya. Tapi kalau pola penyajian isi, apa? Pasti langsung lupa. Kalau pola penyajian media itu kan media cetak elektronik, mudah. Kalau pola penyajian isi, ada apa? Ada 2 juga. Layanan masyarakat. Nah, ini kan isi. Pola penyajian isi. Beda ya teman-teman ya. Pola penyajian isi dan isinya saja. Pola penyajian loh. Nah, kalau pola penyajiannya bagaimana? Ada 2. Tersurat, tersirat. Ya kan? Kalau yang tersurat itu secara langsung. Kata atau kalimat persuasifnya ada di iklannya. Entah tulisan atau ucapan dari modelnya. Nah, kalau yang tersirat, yang tidak langsung, itu berarti tidak ada, tidak diucapkan langsung, tidak ada tertulis di iklannya. Seperti itu. Jadi harus tahu, pola penyajian media itu media cetak, media elektronik. Pola penyajian isi, tersurat dan tersirat. Ya, seperti itu. Nah, kalau yang isi, benar tadi Desmond, ada 3. Kalau yang lainnya kan ada 2. Kalau ini ada 3, pemberitahuan, layanan masyarakat, dan penawaran. Ada di buku cetak. Mari kita dengarkan pembacaan dari Gavino. Gavino. Ya, Bu. Ya. Bisa dibacakan iklan berdasarkan isinya. Ada iklan pemberitahuan, layanan masyarakat, dan penawaran. Halaman berapa, Desmond? 43. 43. Langsung saja ke intinya ya. Langsung ke iklan pemberitahuan. Benar. Iklan pemberitahuan. Iklan ini lebih terfokus pada kepentingan untuk memberitahu khalayak mengenai suatu hal, baik itu yang berupa peristiwa, keadaan, atau hal lainnya. Iklan jenis ini umumnya dipasang oleh perorangan atau suatu keluarga. Namun ada pula yang dipasang oleh perusahaan-perusahaan, misalnya yang berupa pemberitahuan pembubaran perusahaan, rapat pemegang saham. Iklan layanan masyarakat. Iklan ini bertujuan memberikan penerangan atau penjelasan kepada masyarakat. Contohnya iklan keluarga berencana dan iklan bahaya narkotika. Pengguna iklan ini umumnya pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Iklan penawaran. Iklan ini bertujuan untuk menawarkan produk atau jasa. Iklan penawaran jasa disebut juga dengan iklan niaga dan iklan lowongan kerja. Iya, benar. Terima kasih, Gavino. Jadi intinya itu ya teman-teman. Kalau berdasarkan isinya, ini isinya ya. Jadi kalau biasa kan di bahasa Indonesia itu kita suka simpulkan, ringkas, rangkum. Nah, ini bagaimana kita menyomot, mengambil ya teman-teman, memetik isinya saja secara keseluruhan dari iklan itu. Kalau dia pemberitahuan, ya hanya memberitahu apa produknya, apa jasanya. Nah, biasanya itu yang memberitahu siapa? Biasanya ya pihak sekolah, perkantoran, atau perusahaan-perusahaan pengembang produk-produk yang dijual, seperti itu. Nah, kalau yang layanan masyarakat, kita biasanya lihatnya memang dari poster. Tapi iklan juga ada teman-teman. Misalnya di masa pandemi ini, ada iklan produk masker, hand sanitizer, dan produk-produk yang mendukung kita untuk menjaga protokol kesehatan. Tapi itu tujuannya untuk masyarakat sekitar. Jadi biasanya mungkin dia tidak mencantumkan harga. Dengan tujuan itu hanya sebagai layanan masyarakat dari pemerintah setempat, entah RT, RW, pemerintah, misalnya dari Menteri Pendidikan, Menteri Kesehatan, dan sebagainya. Jadi intinya memang untuk pelayanan masyarakat, tidak komersil, seperti itu ya teman-teman, tidak mencari keuntungan dengan menjual barang atau produk atau jasa, seperti itu. Nah, kalau yang ketiga, penawaran. Nah, kalau ditawar pasti ada harga ya teman-teman.
Kalau tidak ada harga, apa yang ingin ditawar? Kan seperti itu. Nah, jadi kalau yang penawaran ini biasanya ada harganya di iklannya itu. Seperti itu. Mudah sekali ya, pemberitahuan ya hanya memberitahu. Layanan masyarakat berkaitan dengan masyarakat. Nah, penawaran ya otomatis ada harganya. Seperti itu. Mudah ya teman-teman ya. Hal-hal yang sudah kita pahami ini, yang sudah kita pelajari bersama. Kalau teman-teman ada tahu tentang ilmu pengetahuan ini, Ibu Reni ada kesalahan, kita diskusi bersama ya. Jangan Ibu Reni saja yang memberikan pengetahuan, ilmu, teman-teman juga boleh memberi koreksi. Ini tadi kita sudah membahas unsur-unsur pembentuk iklan. Lalu kategori iklan itu ada klasifikasi, ada fungsi, ada pola penyajian iklan. Ini yang media ya. Kalau yang pola penyajian isi kan tersurat dan tersirat. Lalu iklan berdasarkan isinya. Nah, yang terakhir yang biasanya selalu memang kita bahas, pasti dibahas di tiap materi di mata pelajaran Bahasa Indonesia adalah kaidah kebahasaan. Ini juga ada di buku cetak ya. Ada persuasif, tahu ya, persuasif berarti kata-kata yang mengajak, mendorong, membujuk kita untuk tertarik dengan iklan tersebut, dengan produk atau jasanya. Nah, kalau imperatif ini kata yang biasanya ada di belakangnya ya, dia mengikuti kata persuasifnya. Misalnya kalimatnya itu, ayo pakai shampoo Pentin. Nah, kata persuasifnya apa? Ayo. Kata imperatifnya, nah, ayo itu, ayo apa teman-teman? Apa yang diyakinkan untuk kita membeli atau melakukan hal itu dari iklan itu? Yaitu beli. Kan ayo beli shampoo Pentin. Nah, ayonya itu kata persuasif, kata imperatifnya itu beli. Jadi pekerjaan ya, apa yang meyakinkan kita itu berkaitan dengan yang harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan, seperti itu. Nah, lalu di tiap iklan kalau teman-teman melihat ya, menyimak dengan fokus, seksama dan teliti, biasanya ini rima dan puitis itu ada ya, hal ini. Kenapa? Kalau berdasarkan panca indera mata itu kan yang eye catching, yang menarik pandangan kita. Nah, kalau kata-kata atau kalimat itu yang biasanya selalu yang terngiang di telinga kita ya, ear catching itu yang berima dan puitis. Apalagi untuk perempuan, biasanya kalau kata atau kalimatnya itu mudah diingat, nah itu berarti ada rima dan puitisasinya di situ. Oleh karena itu, teks iklan supaya diingat oleh masyarakat, oleh penerima yang dituju sasarannya, lalu terngiang terus, kita jadi ingat, lalu ingin membeli juga, tertarik untuk membeli, pasti kata dan kalimatnya berima dan puitis. Ya, lalu kesannya positif, pasti ya teman-teman. Karena kan tujuan iklan itu bagaimanapun mau dia isinya hanya pemberitahuan, hanya layanan masyarakat, intinya pasti ada penawaran. Nah, kalau kesannya negatif, entah dari kata-kata di iklannya atau modelnya, ya sudah habislah produk itu, pasti tidak akan laku. Jadi kesannya harus positif, yang bermanfaat juga untuk masyarakat. Nah, yang terakhir adalah ringkas. Ini kan iklan ya teman-teman ya, bukan teks narasi, deskripsi, prosedur, otomatis yang diiklankan, yang ditampilkan itu kata-kata atau kalimatnya pasti ringkas, padat, dan jelas. Seperti itu teman-teman. Sejauh ini adakah yang ingin ditanyakan? Mohon maaf ya kalau agak cepat, nanti kan ini bisa teman-teman lihat di YouTube rekamannya, lalu materinya bisa teman-teman lihat di Google Classroom dan buku cetak. Unsur-unsur pembentuk iklan ada 6, kategori iklan ada 4. Yang pertama klasifikasi, fungsi iklan, pola penyajian iklan, dan iklan berdasarkan isi. Lalu kaidah kebahasaannya ada 5. Adakah yang ingin ditanyakan? 8A. Ini kan hanya segelintir orang yang mengaktifkan kamera. Jadi Bu Reni tidak tahu kalian paham atau tidak, ya. Nah, Paham, Bu. paham ya? Aduh, puji Tuhan. Yang lainnya? Bu. Iya. Toilet ya, Bu. Kenapa?
izin ke toilet. Oh iya, iya boleh toilet laki-laki ya Theo. Nah, jika teman-teman Tuh sudah Andre, Bu. paham, oh Andre, Ibu Reni pikir Theo yang bicara. Andre ya, iya boleh Andre. Oke, Bu. Kita lihat salah satu contoh iklan ya. Bentar. Kita lihat salah satu contohnya. Teman-teman yakin ya tidak ada pertanyaan ya sambil menunggu Ibu Reni. Ini tadi keluar sebentar, maaf. Kalau ada pertanyaan boleh ya. Oke, Bu. Iya, jangan sampai nanti ketika PH atau kuis teman-teman kesulitan. Nah, Ibu Reni ingin menampilkan salah satu iklan. Kita lihat bersama. Bukan yang ini, bukan yang ini. Gak ada soundnya, Bu. Tidak ada suaranya ya? Iya, Bu. Apa ya? Kasihan Isyana sudah nyanyi tidak terdengar suaranya. Kita ulangi ya. Awali hari di bulan suci, selalu siap jalani hari. Jangan sampai kurmin. Apa tuh kurmin? Kurmin kurang minum. Azan tuh. Udah buka enaknya makan banyak. Hey, jangan langsung kalap mata. Saat berbuka minum 2 gelas air. 2, 4, 2. Tidur ah. Siapkan diri untuk esok hari. Di malam hari minum 4 gelas air. 2, 4, 2. Masih ngantuk. Agar puasa kita lancar. Saat sahur minum 2 gelas air. 2, 4, 2. Saat berpuasa Kembali murni. Cukup hidrasi, mudik telah tiba. Jaga hati, siapkan diri. biar perjalanan lancar, cukupi hidrasi, jangan sampai kurmin lagi. Menyambut hari yang fitri, ucap maaf setulus hati. Kembali murni, cukupi hidrasi. Dengan aku. 2, 4, 2. Nah, teman-teman, kalau ketika Ibu Reni memberikan contoh iklan tadi, itu banyak sekali yang teman-teman bisa identifikasi, telaah, analisis, semua itu ada. Dari klasifikasi iklan, fungsi iklan, lalu medianya, pola penyajian media, pola penyajian isi, lalu berdasarkan isinya, itu semua ada teman-teman. Kita coba satu persatu ya. Kalau berdasarkan pola penyajian media, siapa yang bisa jawab? Ini mudah sekali, 8A. Iklan Aqua tadi, produk minuman yang bernama Aqua, pola penyajian medianya itu apa? Elektronik. Elektronik ya, jelas ya, karena tidak dicetak elektronik. Sumbernya dari mana? Kalau tadi Ibu Reni lihatnya dari YouTube. www.youtube.com, biasanya https:// bla bla bla, seperti itu ya Desmond ya. Nah, lalu kalau berdasarkan pola penyajian isi, Tersurat. tersurat itu berarti secara langsung ya 8A. Nah, Iya. kata atau kalimat persuasif mana yang menunjukkan tersurat?
Kita lihat ya, fokus ke kata atau kalimat persuasifnya. Awali hari di bulan suci, selalu siap jalani hari. Jangan sampai kurmin. Apa tuh kurmin? Kurmin kurang minum. Azan tuh. Udah buka enaknya makan banyak. Hey, jangan langsung kalap mata. Saat berbuka minum 2 gelas air. Tidur ah. Siapkan diri untuk esok hari. Di malam hari minum 4 gelas air. Hidupku masih ngantuk. Agar puasa kita lancar. Saat sahur minum 2 gelas air. Saat berpuasa Kembali murni. Cukup hidrasi, mudik telah tiba. Jaga hati, siapkan diri. biar perjalanan lancar, cukupi hidrasi, jangan sampai kurmin lagi. Menyambut hari Fitri, ucap maaf setulus hati. Kembali murni, cukup hidrasi. Dengan Aqua. Ya, Desmond. Teman-teman 8A menemukan persuasifnya, kata atau kalimat persuasif dalam iklan itu. Menurut saya sih yang Aqua 242. Kenapa Ila? Aqua 242. Itu tersurat atau tersirat? Tersurat. Kata persuasifnya di mana? ada, Bu. Setiap kata. Setiap kata apa? Kalau menurut saya sih yang Setiap saran. cukupi hidrasi dengan Aqua. Cukup dehidrasi dengan Aqua. Cukupi hidrasi, Bu. Kalau dehidrasi mah kurang minum. Iya, kalau kurang minum dehidrasi memang. Dehidrasi itu artinya memang kurang minum. Jadi tersurat atau tersirat 8A? Tersirat. Siapa yang pilih tersurat? Beri jempol. Jempol tangan ya. Yang tersurat berarti secara langsung kita melihat, mendengar ada kata atau kalimat persuasifnya. Desmond, hanya Desmond. Ayla, Evan, yang lain tidur mungkin ya, atau kurang Aqua yang lain. Kalau yang tersirat, berarti secara tidak langsung, Yowana. Sekali lagi ya, supaya teman-teman itu tidak bingung. Aqua 242. Awali hari di bulan suci, selalu siap jalani hari. Jangan sampai kurmin. Apa tuh kurmin? Kurmin kurang minum. Azan tuh. Udah buka enaknya makan banyak. Hey, jangan langsung kalap mata. Saat berbuka minum 2 gelas air. Ada? 2 gelas air. Masih bingung? Gelas air. Aqua 242, Bu. Kurang tepat. Minum 2 gelas air. Langsung ada kata Oh, iya. persuasifnya ya. Minum 2 gelas air Aqua. Minum 2 gelas air langsung digabung. 242. Itu saja sudah kata persuasif, teman-teman. Bukan hanya kata, iya ada katanya. Lalu minumnya itu kan persuasifnya. 2 gelasnya itu berarti imperatifnya. Nah, seperti itu teman-teman. Paham ya? Itu tadi sudah pola penyajian iklan, sudah. Pola penyajian isi, sudah. Kalau berdasarkan klasifikasi iklannya, strategis atau taktis?
Eh, Atau keduanya? Bingung lagi kan? Strategis, taktis, atau keduanya? Taktis tuh. Taktis masuk. Strategisnya juga ada ya teman-teman ya. Diberitahu namanya Aqua, minumnya itu 242, manfaatnya apa, kalau minum Aqua jadi tidak kurmin. Nah, jadi itu di iklan Aqua itu, klasifikasi iklannya itu kombinasi Desmond dan teman-teman 8A. Ada strategisnya, ada taktisnya, itu boleh teman-teman ya. Kan teman-teman sudah tahu klasifikasi iklan itu hanya ada 2. Kalau keduanya ada ya sebut saja kombinasi keduanya. Kombinasi atau perpaduan dari iklan strategis dan taktis. Itu klasifikasinya. Kalau berdasarkan fungsinya, ingat, mereka bersahabat. Jadi ya dua-duanya juga. Iya, benar. Kalau berdasarkan klasifikasinya saja keduanya ada, otomatis fungsinya juga ada. Ya kan? Fungsi informasional, benar. Tadi di iklan Aqua, dia memberi informasi apa itu Aqua, manfaatnya, tujuannya, bagaimana meminumnya, caranya, segala macam. Nah, lalu transformasionalnya, jelas-jelas isiannya nyuruh kita minum 2 gelas air supaya tidak kurmin, supaya ibadah puasanya itu lancar. Nah, jadi kedua fungsinya itu ada ya. Lalu berdasarkan isinya. Penawaran. Iya, penawaran ya teman-teman ya. Sebenarnya kalau tidak ada embel-embel produk Aqua bisa layanan masyarakat, Desmond. Ya kan itu kan berhubungan dengan kesehatan masyarakat. Tapi karena ada produk Aquanya jadi hanya isinya itu iklan penawaran. Seperti itu teman-teman. Ini yang mendapat celengan nilai hanya Desmond 8A, Ayla, Yohana, yang lainnya kurang Aqua ya. Udah siang Ibu Reni, ya wajar. Tidak apa-apa teman-teman. Yang penting Ibu Reni yang semangat ya, kalian B aja. Nah, selanjutnya teman-teman kemarin kan teman-teman sudah mencari satu contoh iklan kolom dan baris. Nah, itu ada di pola penyajian media, yaitu media cetak. Nah, sekarang hari ini ada tugasnya juga teman-teman. Tugasnya apa? Teman-teman tidak usah khawatir karena batas pengumpulannya itu malam ini jam 9. Jadi masih ada waktu setelah teman-teman belajar bahasa Indonesia bersama Ibu Reni melalui Zoom. Istirahat sebentar, lalu ekskul pramuka. Masih banyak waktu untuk mengerjakan tugas ini ya. Nanti di Google Classroom tolong dibaca baik-baik dengan cermat dan teliti petunjuk tugasnya. Lalu iklannya juga sudah ada di Google Classroom. Lalu hal-hal penting yang harus teman-teman kerjakan juga sudah ada di Google Classroom. Jadi Ibu Reni harap semuanya paham, bisa memahami apa yang Ibu Reni tuliskan di petunjuk tugas di Google Classroom. Ya, seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan untuk materi teks iklan, untuk tugasnya, lalu apa lagi ya? Ya apa saja boleh ditanyakan. 8A, paham? Paham, Bu. Paham? Yakin ya, paham ya? Nah, sebentar. Kita akan merefleksikan pelajaran hari ini dengan aplikasi Mentimeter. Sebentar, Ibu Reni siapkan dulu. Bentar ya. Ibu Reni akan memberikan link untuk kalian 8A, refleksi kegiatan belajar mengajar bahasa Indonesia hari ini, hari Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021. Caranya, silakan menjawab pertanyaan yang ada di Mentimeter. Jangan lupa teman-teman tulis namanya ketika sudah menjawab. Misalnya jawabannya apa, lalu tulis namanya. Mari kita lihat bersama-sama. Ada 26 siswa ya, 26. Berarti 5 orang tidak ada.
Di kolom chat Zoom, Ibu Reni berikan linknya. Silakan diakses. Lalu jika diminta kodenya ada di sini. Jangan lupa tulis nama kalian, jawaban spasi nama. Kita tunggu sampai 24 siswa kurang lebih ya. Di sini sisa 24. Ketika semua sudah menjawab, kita akan menyelesaikan kegiatan belajar mengajar Bahasa Indonesia hari ini. Bisa diakses 8A. Bisa ya, silakan. Baru 1, Desmond. Yang lain bisa ya. Yang lainnya baru 2 orang. Kita tunggu sampai 25. Sudahkah? Sebelas, 12. Mari segera 8A. Delapan A. Ayo, ayo. 14. 11 lagi. Anabel, kalau belum paham tanya ya. Tapi masih mending lumayan daripada lumanyun. Canda ya Anabel. Ini Agus, kenapa Gus? Agus namanya saja. Tidak apa-apa, artinya paham ya Gus ya? Ya Bu, biar cepat. Maria juga. Ini malah ada yang tulis kodenya. Ya, 3 orang lagi atau 2 orang lagi kita cukupkan perjumpaan kita. Ingat, yang belum aktif kamera harus aktif karena sebentar lagi kita akan bersuah foto. Mari, 2 orang lagi atau 3 orang lagi. Cukup? Saya nggak bisa masuk. Kenapa? Kenapa? Siapakah itu? Langsung ke close gitu. Saya ya sudah tidak apa-apa, nanti bisa dicoba ya. Mari semuanya kita akan bersuah foto. Terima kasih untuk kelas 8A yang masih tetap semangat walaupun yang paling heboh Ibu Reni. Semoga kalian benar-benar paham ya. Secara kalian sudah merefleksikan diri melalui aplikasi Mentimeter. Jika belum paham tentang materi hari ini bisa dilihat di YouTube, nanti linknya akan Ibu Reni berikan di Google Classroom. Lihat juga materi ringkasan dari Ibu Reni dan Priscilla. Lalu baca juga buku cetak Bahasa Indonesia dan selamat mengerjakan tugas hari ini. Jam 9 malam batas akhir pengumpulannya ya, 8A. Mari kita bersuah foto. Masih dalam rangka memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-76. Pose foto kita merdeka. Ya, sudah semua? Yang lain tidak bergabung? Darel, Gavino, Natali, Bima. Satu lagi siapa ya? Ray? Sudah ya? Semuanya merdeka ya. 1, 2, 3. Oli, merdeka. Iya. Terima kasih siswa-siswi kelas 8A.
Selamat mempersiapkan diri untuk ekstrakurikuler pramuka. Silahkan makan siang. Salam sehat. Sampai jumpa. Terima kasih, Bu. Keluar, ayo anak-anak keluar. Sibuk. Keluar anak-anak. Terima kasih.